Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aulia Kumala Dewi. Di sini kita akan melakukan sebuah sesi wawancara yang bertempat di kantor Kejaksaan Kabupaten Wonogiri. Di sini kita akan mewawancarai salah satu narasumber dari kantor kejaksaan tersebut. Halo, saya Salvia Fausta Anandaku, absen 32. Halo, dan saya Garuhana Aprilia, absen 16. Halo, perkenalkan saya Naila Genisra Baningrum, saya dari absen 23. Halo, saya Zahra Kamila dari absen 35. Perkenalkan, saya Farida Apriana Nur Hasanah, absen 10. Perkenalkan, saya Kinanti Alivia Nadifa, absen 18. Perkenalkan, saya Aulia Kumala Dewi, nomor absen 6 sebagai pembawa acara. Baik, di sini saya sedang bersama Bapak siapa, Pak? Hafid Fatoni. Ya, saya izin mewawancarai Anda mengenai Integrasi Nasional Mapel Sosiologi kelas 11 IPS 4 SMA Negeri 2 Wonogiri. Apakah Anda berkenan? Ya, boleh. Saya ingin bertanya, Pak, pekerjaan apa yang sedang Anda lakukan? Kalau pekerjaan saya selaku jaksa, itu tentunya adalah melaksanakan tugas dan fungsi jaksa. Mana kejaksaan itu adalah lembaga pemerintahan yang memiliki kekuasaan dalam bidang penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau saya selaku jaksa fungsional, tugasnya ada beberapa hal. Yang diantara adalah di bidang pidana umum. Kalau pidana umum itu menangani perkara pidana umum, misalkan ada pencurian, ada penipuan, penggelapan, narkotika, illegal logging, kemudian persetubuhan anak dan sebagainya. Ya, menanganinya itu berarti kalau itu kan penyidiknya dari penyidik Polri, kemudian Polri mengirim berkas ke kami, akan kami teliti. Apabila ada kekurangan kita kasih petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik. Apabila sudah lengkap, tentunya nanti akan kami limpahkan di persidangan. Kemudian di persidangan kita akan memanggil saksi-saksi ahli, kemudian membuktikan perkara itu di depan majelis. Setelah kita rasa cukup untuk terbukti, maka akan kita tuntut. Nah, setelah dituntut, kemudian yang menentukan itu adalah hakim. Apakah itu bersalah atau tidak bersalah, ataupun kalau bersalah berapa tahun hukumannya, pidananya. Nah, setelah itu, setelah diputus oleh hakim, maka kita juga punya tugas eksekusi. Nah, artinya adalah melaksanakan putusan hakim. Itu di bidang pidana umum. Di bidang pidana khusus lebih luas lagi. Tugas saya itu melakukan penyidikan tidak pidana korupsi. Jadi kalau korupsi itu kan penyidiknya tidak hanya Polri. Jadi ada penyidik KPK juga kejaksaan. Nah, untuk tugas kami melakukan penyelidikan bidang pidana khusus ya, mencari apakah suatu perbuatan itu ada tindak pidana atau bukan. Kalau tindak pidana, maka berikutnya adalah kami melakukan pemanggilan saksi-saksi, melakukan pemanggilan ahli, melakukan penyitaan aset-aset, kemudian setelah itu kita menetapkan tersangka. Setelah menetapkan tersangka ini ada tugas dan fungsi lain, ya, seperti penyidik pada umumnya. Jadi kita membuat berkas, kemudian koordinasi dengan penuntut umum, kemudian setelah jadi berkas kita limpahkan juga di persidangan, kita buktikan di persidangan sama dengan pidana umum tadi. Ada tugas-tugas lain seperti di Perdata Tata Usaha Negara, yaitu jaksa sebagai pengacara negara. Dan bidang intelijen juga ada tugas Litbamgal, salah satunya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesadaran hukum. Saya kira itu. Terus kasus apa yang sering Anda tangani di pekerjaan ini, Pak? Kalau kasus yang sering saya tangani, hal ini mungkin satu dengan jasa yang lain berbeda ya. Kalau saya paling sering menangani ya tentunya karena saya di bidang pidana khusus perkara korupsi. Kemudian kasus kalau pidana umum biasanya narkotika, kemudian ada juga kasus penipuan penggelapan, itu yang paling sering saya tangani.
Lalu apa kurang lebihnya dari pekerjaan Anda? Kalau dikatakan kurang lebihnya, kurangnya ini apa ya? Biasanya kalau kurangnya itu ya sebagai jaksa itu kadang-kadang harus tugas keluar daerah, tugas jauh dari kampung halaman, mungkin juga harus meninggalkan keluarga. Itu kalau menurut saya kurangnya itu ya. Tapi itulah bagian dari resiko pekerjaan. Kalau kelebihannya ya sebagai jaksa itu bisa andil secara langsung dalam penegakan hukum. Artinya di sini kita juga bisa langsung membela masyarakat untuk mencari keadilan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Demikianlah sesi wawancara tersebut. Semoga teman-teman yang dapat menonton video ini bisa mencerna hasil dari wawancara yang telah kami lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.